Silakan masuk. Eh, ada gerakan apa kesini? Alpi mau bercerita. Oh, tunggu dulu. Kita pertemuan dengan siapa? Ya, nama saya Alpi Syari. Saya kuliah di Insuska. Ya. Saya kerja di kantor Indra Pena, Panam. Oh, Panam, dari Panam ini ya. Oh, kalau tinggal di mana? Sekarang Alpi tinggal di Jalan Lobak. Kalau loba. Iya. Jadi di sini mau apa ya, Ki? Alpi mau bercerita sama Bapak. Ada sambutan sedikit yang belajar di hati gitu, Pak. Jadi Pak mau nanya sama Alpi nih. Sebelumnya Alpi sudah pernah kayak gini atau udah pernah konseling sama yang lain kah? Atau sama teman rekan Alpi begitu? Sebenarnya sudah, Pak, tapi belum ada yang bisa menuntaskan solusi ini. Udah banyak cerita sama kawan-kawan, rekan-rekan kerja, teman kuliah gitu, iya. tapi belum terselesaikan. Mungkin Albi cerita sama Bapak, mana tahu dapat diselesaikan gitu, Pak. Iya. Jadi Alpi kan baru udah pernah konseling. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, kalau konseling itu penentasan masalah antara klien dan konselor. Jadi masalah klien ini yang akan dituntaskan ataupun dituntaskan permasalahannya, dicarikan solusinya. Jadi kalau Alfi nanti sudah ceritakan saja semua masalah Alfi. Di mana masalahnya, kita akan ada namanya asas kerahasiaan. Jadi masalah Alfi ini tidak akan bocor kemana-mana dan tidak akan diceritakan kemana saja, cukup di sini saja. Karena memang Alfi ini kan memang untuk menyelesaikan masalah kan, tidak untuk mempertahankan masalah kan. Jadi kita ada asas kerahasiaan. Bapak dan Alfi juga akan menjaga masalah ini di sini saja, tidak akan keluar kemana saja. Jadi kita ini masuk ke tahap penjajakan, akan masuk tahap penjajakan, yaitu tahap masalah apa Alfi yang dialami sekarang ini. Benernya, Pak, masalah Alpi ini banyak. Ada masalah tentang pertemanan. Coba ceritakan. Ketika Alpi nongkrong sama kawan, mungkin karena orang yang dibilang tidak mampu gitu, Pak, jarang kumpul sama kawan, baru dibilang sok-sok sibuk, nggak pernah kumpul. Jadi setiap kumpul itu selalu dikucilkan. Oh, kenapa selalu dikucilkan? Itu tadi, Pak, karena jarang kumpul. Kita pun kumpul, makanya aku pun mau kumpul gitu, Pak. Tapi karena sering dikucilkan gitu, Ya. mungkin entah dari sosok mana dikucilkan, jadi Alpi malas untuk kumpul-kumpul lagi sama kawan-kawan. Oh, apa permasalahan Alfi sebelumnya sama teman Alfi? Ya, permasalahan nggak ada, Pak. Ya. Tapi pandangan kawan-kawan Alpi sama Alpi itu berbeda dengan kawan-kawan yang lain, gitu, Pak. Jadi Alpi gak enak sama kawan-kawan yang lain. Jadi Alpi mengurangi pergaulan sama orang itu gitu. Komunikasi Alpi pun sama orang itu pun berkurang. Jadi ketika Alpi kumpul sama orang itu dibilang sok-sok sibuk, sok-sok gitu loh, Pak. Namanya kucilkan gitu kan, Pak. Jadi gak tau lah bagaimana permasalahan lain, apalagi di kampus. Di kampus pun
tugas banyak, tugas yang kayak gini, baru tentang pekerjaan lagi. Jadi nggak bisa dipikirkan satu-satu gitu Pak. Kalau masalah di kampus, kenapa harus dipermasalahkan? Karena itu kan waktu untuk belajar. Coba gimana ceritanya memang di kampus ini? Di kampus Pak, kan kampus kan masuknya kadang masuk pagi, masuk sore gitu. Jadi kan Alpi kan sambil kerja gitu Pak, sambil kerja di kantor Indrapena di Padang gitu Pak. Jadi kadang jadwal kerja sama kampus itu tabrakan Pak. Jadi kadang nggak mungkin satu pekerjaan kan, pekerjaan kita kan wajib, Ya. kuliah pun kita wajib gitu Pak. Jadi Alpi bingung mana yang Alpi pilih gitu kan. Tapi menurut orang tua, kalau kuliah itu masih dikirimi orang tua gitu, Ya. bagus susah kuliah gitu, bagus cari kerja yang lain gitu. Oh, Jadi kan Alpi kan mau kerja juga, mau kuliah juga, tapi kadang-kadang pekerjaan Alpi ini tabrakan sama yang kuliah gitu. Apa yang membuat Alpi selalu membuat kerjaan sama kampus itu selalu tabrakan? Apa ada kegiatan yang lain? Kegiatannya Pak, mungkin kegiatan Alpi setiap hari ya, kadang kerja, kadang kuliah, kadang kumpul sama kawan. Tapi memang di pekerjaan itu Pak, Alpi nggak nyaman lagi tuh Pak. Apa mau berhenti? Alpi mau milih berhenti kuliah atau berhenti kerja gitu. Mana yang Alpi pilih ini? Walaupun di kantor pun Pak, taulah atasan, ya, kita kan baru kerja di sana, atasan kiri ngomel-ngomel kayak gini. Bagaimana bisa Alpi bisa berpikiran mau berhenti kuliah atau berhenti kerja? Ya itu tadi Pak, karena antara kuliah dan kerja itu kadang jadwalnya tabrakan. Ya. Lain pun di pekerjaan ini banyak kali masalah Pak. Masalahnya tentang itu loh, Pak. Ada yang macam itu bos-bos kita yang lebih lama di situ. Lagi masalah kuliah gitu. Makanya Alpi bingung kalau mau berhenti kerja berarti otomatis kuliah Alpi pun berhenti juga gitu Pak. Karena tadi kan kita kan kuliah kita sendiri gitu Pak, karena dari orang tua gitu. Jadi kalau Alpi berhenti kuliah, kerja pun lanjut, Alpi pun nggak nyaman kerja di situ lagi Pak. Gitu. Apa ada tekanan di tempat kerja atau di kantor di Indrapena di Padang ini Alpi? Kalau tekanan Pak, namanya pekerjaan Pak, Ya. pasti ada tekanan gitu Pak. Ya. Tapi kan tekanan itu kan wajar sama kita gitu kan Pak. Namanya pekerjaan kita. Tapi yang nggak enak hati sama pekerjaan itu Pak, ya orang lama di situ, apalagi bos. Gitu. Iya. Ada masalah apa sama bosnya? Masalahnya Pak, mungkin karena Alpi jarang masuk gitu Pak, jarang masuk ke kantor, kadang masuk telat gitu, Pak. Jadi orang, padahal bos itu tahu Pak, bahwasanya kita kuliah sebelum kita daftar ke kantor itu kita kan udah kita bilang kita kuliah sambil kerja. Jadi kata bos itu boleh, bukan boleh masuk, boleh daftar gitu kan, Iya. terima. Tapi akhir-akhir ini masa udah terlambat wajar Pak, terlambat 1 menit 2 menit, kata Albi itu wajar namanya kuliah itu kan Pak. Tapi karena mungkin dikumpul-kumpulkan masalah-masalah lainnya Pak, mungkin bosnya pun gak enak hati di situ Pak. Iya. Berarti dari semua tekanan permasalahan yang Alpi alami, apakah permasalahan di kantorkah yang membuat Alpi itu bisa kayak untuk bernongkrong sama teman jadi jarang, kampus pun ada permasalahan dengan dosen, baru di permasalahan sosial lainnya itu yang membuat Alpi menjadi risau, tidak enakan dikarenakan masalah kantor ya. Mungkin sih Pak, iya Pak. Tapi memang lah awal masalah itu memang di kantor memang Pak. Di kantor memang semuanya
ibaratnya mood kita itu hilang Pak di kantor. Memang udah dimarahin nanti di kantor, jadi kita keluar dari kantor itu semuanya nggak enak gitu Pak. Kita itu hilang. Yang maunya Alpi itu gimana? Kok maunya Alpi itu ya kerjanya lancar, Ya. kuliahnya lancar, nongkrong sama kawan pun lancar gitu Pak, lancar semua gitu Pak. Yang buat masalah Alpi ini sama bosnya kalau berarti masalahnya sama bosnya sekarang. Kalau ada bermasalah dengan teman-teman yang lain ada di kantoran bekerja mau baik-baik aja. Ya baik-baik aja Pak sama teman-teman, karena mungkin di kantor tadi Pak kita terbawa emosi ini ada hilang Pak. Jadi kita kumpul sama teman itu jadi nggak enakan gitu Pak. Kita pun mau kuliah pun jadi nggak enakan sih, kepikiran. Iya. Jadi gini Alpi, masalah Alpi dengan bos Alpi ini, Alpi itu maunya gimana ke bos ini? Mau ya sama-sama enakan gitu Pak. Bos itu pun nanti Albi. Alpi berani ngomong langsung sama bosnya kalau Alpi itu kayak mulai dari kuliahnya karena ada tekanan itu selalu bermasalah di tongkrongan juga, kebawa dari kantor berpikir kalau tekanan dari kantor itu membuat sosial kita sehari-hari menjadi berantakan. Berani Alpi ngomongkan langsung dengan bosnya supaya bos Alpi itu pengertian gimana kehidupan Alpi sehari-hari. Untuk saat ini Pak, Albi belum berani ngomongnya. karena terlalu banyak masalah ini Pak. Belum berani sama bos mau bicara. Oh iya. Belum berani sekarang ya. Kapan kira-kira Alpi mau langsung dengan bos Alpi? Mungkin sekitar 2 pekan ini Pak. Alpi berani ngomongnya. Sekitar 2 pekan, sepekan ini Pak juga. Jadi Alpi berani ngomongkan dengan bosnya itu kalau masalah Alpi itu kayak sosial itu menjadi berantakan, mulai dari kampus, masalah di kelas, masalah di pertemanan tongkrongan, itu semua sumbernya dikarenakan tekanan dari kantor yang membuat Alpi itu jadi kacau. Kira-kira Alpi berani nggak ngomong sama bos Alpi itu? Terus terang ya Pak, Albi gak berani Pak. Takut, ada sisi takutnya gitu. Iya. Ada sisi takut diberhentikan karena masalah kuliah ini belum tuntas gitu. Iya. Belum berani lah Pak saat ini tuh dibicarakan ini sama bos itu. Tapi kalau masalah itu Alpi ini memang harus kayak ngomong langsung dengan bosnya. Gimana cara supaya Alpi itu berani ngomongnya? Jadi supaya kehidupan Alpi itu menjadi normal kembali. Dengan cara itulah langkah Alpi agar menjadi kehidupan Alpi itu menjadi baik lagi dan lebih baik lagi. Dengan cara ngomongkan langsung dengan bosnya. Mau Alpi itu gimana? Dan tidak, Alpi tadi kan ngomong kenapa tidak mau ngomong langsung? Dikarenakan takut nanti tiba-tiba ingin dipecat ataupun tiba-tiba disekap atau diancam bakal diberhentikan dari pekerjaan kan. Jadi Alpi ini memang harus digunakan, ada teknik yang bagaimana Alpi itu bisa memakainya agar aku tuh berani ngomong di depan bos Alpi itu, ngomongkan langsung. Alpi siap? Siap Pak. Tapi Pak tekniknya kayak mana? Oh, nanti kita bahas ya. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau yang akan Bapak gunakan kepada Alpi ini namanya teknik kursi kosong. Jadi Alpi itu akan berbicara ngomong secara langsung seakan-akan, dan Alpi bayangkan kalau Alpi itu sedang duduk berhadapan dengan bos. Omongkan semua yang Alpi ingin katakan. Mulai dari awal Alpi itu gimana Alpi itu maunya,
ceritakan seperti masalah kampus, masalah di nongkrong, tempat berteman di seperti tempat nongkrongan. Jadi ceritakan semuanya kepada Bapak itu agar Bapak itu pengertian. Jadi kan sekarang ini posisinya Alpi lagi takut ngomong langsung dengan bosnya kan. Nah gini, contohnya gini. Nah, ini namanya teknik kursi kosong. Bayangkan di sini adalah bos Alpi sekarang. Bayangkan dia berhadapan dulu dengan Alpi, ceritakan bagaimana semua permasalahan Alpi alami dan ucapkan juga apa yang Alpi mau agar bos ini mengerti dengan Alpi. Begitulah. Coba dulu tes. Kita masuk teknik kursi kosong namanya. Coba ucapkan. Bayangkan di sini ada bos Alpi. Berarti teknik ini Pak, di sini bosnya dulu gitu Pak? Iya, bayangkan dia dulu di sini. Karena kita katanya takut akan ngomong sama bosnya, takut karena dipecat, takut kalau nanti bakalan diancam untuk dipecat. Jadi bayangkan ini bosnya di sini. Bagaimana supaya itu berani? Bayangkan dia di sini, duduk di sini dan omongkan langsung. Pak, saya Alfi. Saya ingin berbicara sama Bapak tentang masalah-masalah Alfi alami saat ini. Mungkin Bapak tidak tahu bagaimana masalah Alfi selama kerja di kantor ini maupun di luar kantor, itu kuliah, yaitu sama teman-teman. Mungkin asal masalahnya dari kantor ini Pak. Jadi Alfi minta sama Bapak bisa memaklumi Alfi yang kerja di sini dan kuliah gitu. Jadi Alfi mau bicara, bagaimana Pak kalau kita itu masih bukan. Jadi bagaimana Alfi itu agar Bapak ini paham dengan Alfi, paham kalau Alfi itu banyak kerjaan bukan hanya di kantor saja. Jadi Bapak jangan menekan Alfi terus, mulai dari kayak nyuruh yang gak jelas, marah-marah gak jelas begitu. Coba omongkan, bayangkan Bapak itu di sini. Yakinkan saja, beranikan saja diri Alfi agar Alfi berani ngomong di depan bos Alfi. Coba diulang lagi. Ya Pak, saya Alfi. Saya ingin berbicara sama Bapak tentang masalah-masalah Alfi yang selama di kantor ini. Alfi merasa selama kerja di kantor ini Pak, Alfi tertekan di dalam kantor, sehingga tekanan itu membawa Alfi di luar kantor pun tertekan juga Pak. Jadi Alfi minta sama Bapak jangan terlalu menekan bawahannya Pak. Apalagi seperti Alfi. Sebelum Alfi kan mendaftar ke kantor ini, kan udah Alfi bilang bahwasanya Alfi kuliah sambil kerja. Namun kantor ini kan memperbolehkan kuliah sambil kerja. Tapi ketika Alfi masuk ke dalam kantor ini, tekanan-tekanannya sangat kuat gitu Pak. Sehingga kuliah Alfi rusak karena dibuat tekanan ini. Antara Alfi dan kawan-kawan Alfi pun tidak baik lagi karena tekanan-tekanan ini Pak. Alfi rasa pun
Semua tekanan itu Pak berada di kantor ini Pak. Jadi Alfi minta tolong sama Bapak, sama bos Alfi, jangan terlalu menekan bawahan-bawahannya sehingga tekanan itu dibawanya keluar gitu Pak. Gitu Pak. Sekarang gimana perasaannya setelah ngomong langsung? Ini kan lagi bayangkan gimana perasaan Alpi setelah meluapkan amarah ataupun rasa Alpi ketika ingin ngomong langsung di depan bos Alpi. Memang agak enakan ini. Ini namanya teknik kursi kosong. Jadi gimana Alpi itu ngomong langsung di depan orang yang Alpi takuti untuk ngomong. Ini namanya teknik kursi kosong. Nah, kita lanjut lagi ya. Gimana perasaan Alpi sekarang setelah ngomong langsung di depan dengan bos Alpi? Agak lapang gitu. Hati ini pun agak lapang, agak enakan. Kira-kira Alpi mau nggak mengamalkan agar Alpi itu ngomong langsung dengan bos Alpi? Kira-kira kapan? Semenjak Bapak ajari tentang teknik kursi kosong ini Pak, Ya. Alfi udah berani gitu Pak mau mengatakan sama bos. Tapi kira-kira Pak mungkin tunggu sepekan 2 pekan ini gitu Pak. Alfi latihan lagi gitu Pak. Kita latihan lagi supaya makin keberanian ini makin kuat gitu. Kira-kira setelah Alpi tadi mengomongkan dengan bos Alpi tadi, kira-kira masalah Alpi di kampus, masalah Alpi di tongkrongan dengan teman-teman bakal bagus ya? Insyaallah bagus Pak. Oh iya. Nah jadi saya harapkan agar Alpi itu bisa mengomongkan langsung dengannya langsung, karena udah tahu kan bagaimana caranya ngomong langsung dengan bos Alpi itu. Alpi tidak usah takut, tidak usah bimbang, karena sudah dipraktekkan bagaimana cara ngomong langsung dengan orang yang tidak kita berani ngomong dengan dia. Nah, jadi itu Alpi langsung ngomong. Kapan? 2 pekan aja ya. Ya Pak, insyaallah 2 pekan. Jadi mudah-mudahan lah. Jadi kita masuk tahap pengakhiran. Jadi setelah kita Alpi mulai dari awal masuk sampai sekarang ini, gimana perasaan Alpi? Mungkin banyak Alfi yang bercerita sama orang gitu Pak. Ya. Namun bercerita sama Bapak itu kan ada praktiknya gitu Pak, ada teknik-tekniknya gitu Pak. Ya. Mungkin agak terselesaikan gitu Pak. Malahan kalau kawan-kawan mengatakan kalau kita mau bicarakan ini sama bos kita gitu Pak, Ya. lebih baik usah gitu Pak, bertentangan sama yang Bapak tadi. Kalau Bapak kan menyuruh kita kan untuk langsung katakan sama bos kita gitu Ya. Pak. Ya. Tapi kalau kawan-kawan jangan gitu Pak. Malah orang itu nakut-nakuti gitu Pak. Malah orang itu nggak ada mensupport kita gitu. Bagus gitu Pak. Tapi Alfi bicara sama Bapak, Alfi makin berani gitu Pak untuk mengatakan ini sama bos, untuk mengatakan masalah-masalah ini supaya ada solusinya gitu. Alhamdulillah lah kan, karena Alpi sudah merasa puas dan juga merasa tenang. Mudah-mudahan setelah Alpi dari sini nanti Alpi mau mempraktekannya, Bapak tunggu kabarnya. Nah, jadi setelah kita ini konseling hari ini, Bapak pengen mendapatkan kabar gimana kelanjutan dari masalah Alpi itu. Tapi itu tergantung Alpi juga. Kalau Alpi tidak mau mengkabari Bapak, terserah Alpi. Dan juga kalau masalah Alpi itu, kalau Alpi pengen lagi konseling dengan Bapak, kabari Bapak lagi. Nah, jadi kira-kira masalahnya sudah selesai karena ya. Jadi masalah Alpi ini bakalan Alpi praktekkan. Masalah Alpi ini bakalan hilang dan sudah mendapatkan solusi. Mudah-mudahanlah Alpi itu menjadi
kembali lagi seperti normal kembali, mulai dari masalah kuliahnya dan juga masalah tongkrongan bersama teman-teman. Terima kasih Alfi sudah datang di tempat kosong Bapak. Mudah-mudahan Alfi ini dijaga Allah, sehat dan walafiat. Terima kasih. Gitu. Kasih Pak. Ya, Mudah-mudahan dapat Alfi amalkan ilmu dari Bapak. Iya, sama-sama. Tadi pulang dulu ya Pak. Iya. Assalamualaikum.